menggunakan yang online sekarang oleh Pak Asep Novi, nanti akan disampaikan yang menggunakan Corel Draw. Kita belajar bersama-sama ya Bapak-bapak dan Ibu. Nah, sebelum presentasi ini dimulai, perlu saya perkenalkan untuk grup ini. Kebetulan anggotanya ada 3 orang. Saya sendiri Supriyanto dari SMK 13 Garut. Ya saat ini saya ada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita bekerja dari rumah. Di rumah saya di Tarogong, berarti grup ini adalah grup yang saling patebih, ya, yang grup yang saling berjauhan. Saya di Tarogong, Pak Asep di Talegong, dan Pak Agus di Cikgu. Selatan, Pak. Iya, selatan, utara, selatan, dan barat ya. Iya. Ya, dengan menggunakan teknologi ternyata bisa bersatu, bisa berkomunikasi dengan baik. Jarak tidak menjadikan kendala. Dengan teknologi kita dimudahkan. Inilah salah satu keunggulan teknologi yang sangat membantu, khususnya juga dalam bidang pendidikan, dan khususnya lagi ketika ada pandemi COVID-19 ini, di mana siswa belajar di rumah. Ya, salah satu tadi disampaikan oleh grup sebelumnya dengan evaluasi atau penilaian secara online. Itu sangat membantu sekali. Kendalanya kalau yang di daerah-daerah, ya, di kami di Telekom juga tidak jauh berbeda. Kendala sinyal, kendala gadget dan lain sebagainya. Siswa juga tidak semuanya mempunyai gadget ataupun perangkat yang memenuhi syarat. Tapi itu paling tidak salah satu upaya bahwa dengan teknologi ini, walaupun kita ada di rumah, belajar tetap harus berjalan. Nah, itu barangkali sekilas yang dapat saya sampaikan. Jadi sebagai host tadi adalah Pak Agus Sutarlan dari SMK Muhammadiyah Cikelet, yang lokasinya kalau tidak salah di Junti ya Pak ya. Iya, di gunung Pak. Singgamanik, itu daerah Cengkeh. Kalau dulu, sekarang masih banyak Cengkeh nggak, saya nggak tahu ini. Masih Pak, di gunung. Kemudian Pak. nanti presenternya adalah Pak Asep Novi Risnandar dari SMK IT Talegong. Talegong itu kalau nggak salah berbatasan dengan Pangalengan, ujungnya Garut sebelah barat. Untuk presentasi ini nanti kita perkirakan waktunya adalah 30 menit ya Pak Asep. Nanti sisanya sekitar 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab, untuk lebih memperdalam materi ini, karena ya terus terang ya banyak, mungkin termasuk saya juga kurang begitu familiar dengan Corel Draw, ya, sehingga kesempatan ini kita gunakan untuk belajar bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya kesempatan ini kepada Pak Asep Novi Risnandar dari SMK IT Talegong untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu di udara, tentunya aplikasi yang berbasis dari dengan Cisco Webex. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung bagi yang sudah bergabung, gitu ya. Kurang keras Pak Asep suaranya. Bagaimana Pak? Kok suaranya kurang keras? Oh, kurang keras, Pak. Ini soalnya saya pakai laptop langsung tanpa menggunakan handsfree. Oh, nggak pakai headset ya, pakai earphone ya Pak ya? Ya. Tapi kalau misalkan tampilannya saya cukup untuk sharing ini aja ya, tampilan. Iya. Tampilan udah bagus ya. Iya Pak. Dipulkan aja Pak suaranya Pak. Volumenya dipulkan saja Pak. Oh, siap. Ya. Paling saya akan sedikit lebih dekat mungkin ke ini ya. Ya baik, bisa dilanjut ya Bapak ya. Ya siap. Sebelumnya untuk perkenalan Lagi. saya tampilkan dulu, mudah-mudahan tampil. Ya, Oke Pak Sep. Oke. Ini untuk data diri saya pribadi. Salam kenal buat semuanya.
Ini asalnya dari Garut ya. Garutnya Garut ujung, yaitu tepatnya di Talegong, Garut Selatan. Saya berusia sekitar 32 tahun. Pada kesempatan hari ini, kebetulan untuk istri saya di Kecamatan Talegong ya, di Desa Mekarwangi, di Kampung Cihanjuang. Berdekatan dengan sekolah Ayep SMK ITA Talegong ya. Oke, selanjutnya untuk jabatan sehari-hari saya ditugas di operator Dapodik di SMK Mekarwangi maupun di SMP Maarif Talegong. Dan selain itu juga saya sebagai tenaga pendidik juga, sebagai guru, semuanya merangkap gitu ya. Oke, berhubungan dengan yang namanya aplikasi Corel Draw, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menjalankan aplikasinya, kita harus memahami dulu yang namanya spesifikasi ya. Kita kenali dulu spesifikasi komputer, laptop, atau PC kita yang kita gunakan. Pertama, untuk support instalasi CorelDRAW X7, kebetulan ini versi 10.7 ya. Untuk yang terbarunya ada X8. Spesifikasinya ini kita harus pahami dulu. Komputer kita itu diinstal menggunakan Windows 10 yang 64 bit. Kalau di 32 itu nggak support gitu. Basicnya ini menggunakan 64 bit Windows 10. Dan RAM juga harus diperhatikan, minimal RAM itu 4 GB ya, gigabyte. Dan kalau lebih dari itu semakin bagus gitu. Cara pengerjaannya untuk beroperasinya itu lebih bagus. Kemudian selain itu juga PGA juga diperhatikan, prosesor juga diperhatikan. Saya menggunakan laptop HP ya. HP. Oke, selain itu juga kita juga harus memahami yang namanya desain ya. Yang berhubungan dengan itu berhubungan dengan desain. Desain di sini yaitu desain grafis. Grafis yang nanti hasil daripada aplikasi ini kita bisa publish gitu ya. Itu bisa Pak flyer, bisa berupa poster, bisa berupa brosur dan lain sebagainya. Kartu undang juga bisa dicetak atau bisa didesain. Pak Sep, punten Pak Sep, tos iya etana PowerPoint-na presentasinya terus keluar, iya gambarnya monitor unggul. Nah, tos nabi Pak Sep. Ya. Kalau PPT ini saya lebih ke Canva, Pak. Kemarin itu belum desain untuk CorelDRAW. Kalau Canva nanti mungkin kalau ada waktu saya akan sedikit menjelaskan juga dan akan sharing untuk desain menggunakan Canva juga itu nanti kalau ada waktu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami daripada spesifikasi komputer kita akan menjalankan aplikasinya, program yang bernama CorelDRAW X7 atau 10.7. Selanjutnya kita akan memahami fitur yang ada pada CorelDRAW ini. Yang pertama fitur file, kemudian ada tool, window, dan ya. Nah, setelah itu kalau kita ingin membuat dokumen baru, kita akan masuk ke file new atau icon new ya. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka file baru pada CorelDRAW 7. Dan yang harus kita pahami juga sebagai saya ulangi. Ini merupakan settingan pertama kali ya. Settingan pertama kali harus kita pahami. Ini ukuran kertas yang harus kita setting. Baik itu menggunakan ukurannya milimeter, senti, inci, pixel, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita di sini ingin membuat flyer ataupun membuat brosur, kita hanya cukup menggunakan pixel aja. Ya, menggunakan pixel aja.
Misalkan ceritanya kita akan membuat brosur nih atau flyer yang di-share di medsos atau di Instagram dan subgroup misalkan. Kita cukup membuat resolusinya sekitar 1080 piksel. Ini 1080 piksel ya. Cukup di copy pastekan saja untuk tinggi dan lebarnya, dan kita enterkan. Selanjutnya di sini ada icon-icon untuk apa aja kira-kira di sini misalkan. Ini di sini biasanya subtool ini untuk merubah bentuk daripada selanjutnya ini ada crop, ini untuk pembesaran, kemudian untuk freehand tool kita juga memilih beberapa macam freehand tool di sini ya, ada pen tool, kemudian base SP line dan lain sebagainya. Yang harus kita pahami paling di sini kita akan misalkan gini, kita akan membuat sebuah kotak kita di rectangle tool kita klik, cukup kita tarik ke sini aja, ini akan membuat sebuah kotak. Selanjutnya misalkan kotak ini kok susah nih mau dibesarkan atau dikecilkan, dari ujungnya kita tarik aja, misalkan untuk diperkecil gitu ya, untuk diperbesar juga dari ujungnya gitu aja. Misalkan ini mau mau diperkecil juga dari samping, misalkan dari atas juga boleh di sini ya. Icon-icon ini kita buat tombol ini harus kita pahami. Selanjutnya misalkan kotak ini akan kita buat melingkar, itu ya bisa dengan menggunakan ini convert to curves ya. Wah, bila ada maaf. Hah? Lupa angka. Kita buat melingkar seperti ini misalkan. Kita juga bisa menggunakan subtool ya. Kalau yang barusan itu untuk melenturkan ya, kalau yang ini melenturkan kotak ini. Kan ini kita bebas membuat seperti itu. Mungkin ini untuk dasar ya. Oke, selanjutnya saya akan kasih contoh untuk membuat sebuah player yang sudah saya aplikasi CorelDRAW X7. Contohnya untuk player yang sudah saya buat tugas PCT ini ya. Misalkan kita ini. Perlu diketahui bahwa player ini dibuat menggunakan CorelDRAW, tapi ini ukurannya A4 Bu. Spesifikasi untuk medsos ya, untuk Instagram misalkan. Zoom, scroll di tengah ya yang ada. Contohnya, kemudian kalau misalkan kita ingin membuat latar, kita bisa langsung di sini. Kemudian untuk memberikan warna, kita dari samping kanan di sini sesuai dengan keinginan. Kemudian kenapa ini garisnya misalkan mau dihilangkan warna, bisa juga double klik pada dan kita hilangkan dari weight-nya, pakai non aja, kita okekan. Selanjutnya untuk saturasi juga kita bisa menggunakan
icon yang ada pada sebelah kiri di sini. Misalkan ada warna putih ke biru misalkan. Kita menggunakan transparansi tool. Transparansi tool ya, ini akan di samping kirinya misalkan putih itu. Untuk warna putih ini juga kita bisa rubah misalkan. Oke, seperti itu ya. Ini untuk basic-basic saja Pak ya. Kalau misalkan yang udah pada mahir, berbagi saja. Ya berbagilah intinya. Menyaingi ataupun apa gitu. Dan di sini juga saya masih belajar gitu. Selanjutnya, jika seandainya kita ingin memasukkan logo ataupun foto, ya, yang pertama kita ingin memasukkan foto misalkan. Foto yang sudah kita edit ataupun sudah kita download, kita bisa masukkan. Misalkan salah satu foto aja kita masukkan. Supaya seperti ini, misalkan ada lingkarannya, kita cukup membuat lingkaran. Kan tombol shift ya. Kita posisikan sesuai dengan kebutuhan. Di select all untuk dua ini dan pola satu ini. Kemudian kita secara otomatis ini akan terpotong. Selanjutnya kita ingin membuat efek. Ini pinggir-pinggirnya ada hitam-hitam ya. Misalkan kalau membuat efek bayangan, menggunakan apa di sini? Drop shadow ya, drop shadow. Di tengah kita ke pinggir aja. Nanti ada bayangan hitam. Selanjutnya, jika ingin menambahkan teks, di samping kiri juga di sini ada fitur untuk text tool. Kita klik, kemudian kita klik di posisi tengah, ya, kita kasih teks. Seperti itu. Kita kasih warna juga, kita kita manfaatkan untuk fungsi warna yang ada di samping ini, samping kanan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita ingin mengisipkan juga misalkan untuk logo ini. Dari sini import. Kemudian kita cari di mana posisi penyimpanan file tersebut. Misalkan dari sini. Masukkan. Kemudian kita masukkan di sini. Selanjutnya kita posisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau saya posisinya seperti ini, misalkan posisi foto ini ingin di depan gitu, kita cukup ke sini aja, to front aja. Misalkan saya ingin di ke belakangan, misalkan ke order, dan juga to back, otomatis di belakang background juga. Ya. Misalkan ingin di ke belakang, angkat lagi backgroundnya, atau klik kanan, kemudian ya, karena ini posisinya udah di belakang. Selanjutnya, misalkan desain ini udah beres nih, berhasil kita edit sesuai dengan keinginan kita, sudah manis nih, sudah cantik nih. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur export. Ada import, ada export.
Di sini guna control juga bisa. Tinggal klik, kemudian kita kasih nama flyer misalnya. Kita tentuin nih, mau JPEG, mau PNG. Kita bisa pilihnya sesuai dengan kebutuhan. Kita mau pilih PNG misalkan. Kemudian kita ekspor. Selanjutnya ada kotak dialog export to PNG. Di sini kita juga bisa menyesuaikan untuk warna ya, untuk warna. Untuk warna. Kalau RGB ini lebih kontras ya. Kalau CMYK itu ya kurang kontras gitu. Di sini kemudian kita klik OK, itu contohnya. Nah, jangan lupa juga misalkan ada coretan ataupun ada yang tidak kita butuhkan, kita tinggal delete supaya tidak terkonversi gitu ya. Dan kita klik lagi export. Ya, kita kasih nama. Misalkan kita rubah menjadi JPEG. Selanjutnya kita klik export. Di sini juga kita bisa perhatikan CMYK ya yang kita RGB. Jadi hasilnya akan lebih ngejreng daripada CMYK. Klik OK. Cari nih selanjutnya. Oke, di mana nih posisinya? Tadi di mana? Coba. Di picture. Kita cari ke picture. Oke. Cari ke picture posisinya kira-kira di mana? Misalkan. Sortir. Oke. Sudah jadi misalkan seperti itu. Sebentar. Nah, hasilnya seperti ini tampilannya. Sesuai yang kita butuhkan. Oke, demikian mungkin untuk paparan tutorial lah, lebih ke tutorial di sini, tutorial untuk membuat player menggunakan aplikasi berbasis lain ya. X7 kebetulan saya biasa menggunakan. Dan selanjutnya mungkin kalau misalkan ada saran, silahkan diskusikan, mudah-mudahan bisa. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu apa materi yang tadi disampaikan oleh Pak Asep Novi. Ya, secara garis besar itu cara pembuatan flyer dengan menggunakan program CorelDRAW. Secara singkat tadi sudah disampaikan, memang tidak lengkap sampai dengan selesai. Justru itulah untuk kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menanyakan hal-hal yang belum belum dipahami secara utuh. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan atau melalui chat juga boleh dipersilahkan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, baik secara chat maupun secara langsung, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mau bertanya tentang materi tadi yang disampaikan oleh Pak Asep tentang membuat flyer dengan menggunakan program CorelDRAW X7. Silakan nggak?
Di sini saya sudah menemukan pertanyaan ini dari Ibu Dewi Saripah ya. Iya Sulit betul ini ada. pakai Canva sama pakai Corel Draw untuk pemula. Artinya kalau misalkan untuk pemula lebih baik menggunakan Corel Draw karena apa? Ini tidak menggunakan kuota, ini sifatnya offline, kita bisa menggunakannya gitu. Kemudian kalau misalkan kan di online berbasis daring juga gitu ya. Dan kemudian untuk cara pengoperasiannya juga ini kurang fleksibel gitu ya, kurang fleksibel karena mungkin ya, karena terbatas fasilitasnya juga terbatas gitu. Kalau buat saya pribadi enakan di Corel kasih lain pribadi itu ya. Kemudian ada juga dari Mau tanya Pak ya, katanya, bagaimana teknik memilih komposisi warna, Warna. ya warna teks dan lainnya sehingga tampilannya proporsional. Itu kayak Pak Sep pertanyaannya. untuk warna teks juga di situ ada fitur-fiturnya untuk memilih jenis warna ya, ada banyak pilihannya. Kemudian juga untuk penyesuaiannya kita memadukan A dengan warna B itu untuk cocoknya kita sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan warnanya kurang seimbang, ya disesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan selanjutnya Silahkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak mau bicara langsung juga nggak apa-apa. Dari Pak Ari ini dari Bapak. Ya, halo. Pakai Corel Draw, apakah bisa mengambil tema online atau tidak? Khususnya untuk Corel Draw versi terakhir, soalnya saya tidak bisa terinstall terlalu ya. Draw bisa tidak. Khususnya untuk Corel Draw versi terakhir, soalnya saya tidak bisa terinstall karena terlalu berat. Pertanyaan dari Pak Ari, Pak Mangga, silakan Pak Asep. harus kita perhatikan kenapa mungkin akan membuatkan juga software itu untuk misalkan kita upgrade RAM-nya misalkan minimalkan 4 GB kita upgrade ke 8 GB misalkan seperti kayaknya bisa gitu karena saya menggunakan aplikasi ini udah lama dan ini juga yang pro kebetulan ada link dari dari awalnya kemudian di Google juga ada banyak itu ada aplikasi yang di share dari website Ipeng ya di sana ada apa namanya ya yang sifatnya pro juga ada gitu ya. Dan dari website tersebut di-share untuk serial number-nya juga seperti itu Pak. Kalau mau coba dicari aja di Google ada itu Ipeng ya, IPEENK. Di sana menyediakan software free dan pro juga seperti itu Pak. Dan kebetulan sempat kemarin saya install yang X7 ini, yang Corel X7 ini sempat habis gitu masa trialnya gitu. Saya coba untuk login menggunakan akun Corel saya, kemudian saya login lagi. Malam tadi malahan bisa digunakan lagi. Jadi fitur ekspornya juga bisa digunakan. Untuk waktu yang kemarin sih tidak bisa gitu. Karena mungkin akun saya belum digunakan. Seperti itu mungkin Pak.
Ya, demikianlah Bapak dan Ibu jawaban dari Pak Asep. Yang selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi tentang penggunaan program CorelDRAW untuk membuat flyer. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ana, Pak Asep. Bagaimana cara mengekspor dokumen Corel ke format yang dapat diupload ke medsos? Karena format Corel tidak bisa ditampilkan langsung di medsos. Silakan Pak Asep. Betul sekali. Untuk file yang masih disimpan di format RAW, bisa kita share di media sosial. Karena apa? Di situ ada fitur yang namanya export. Nah, dari export di situ kita bisa memilih jenis file yang akan kita share di media sosial. Misalkan seperti tadi saya contohkan menggunakan PNG, kemudian bisa juga menggunakan JPEG, kita bisa memanfaatkan fitur export di situ. Kuncinya sekali lagi untuk CorelDRAW yang udah pro, ya, yang contohnya yang dimiliki saya, ini akan diaktifkan secara otomatis. Kalau misalkan menggunakan trial, itu bisa digunakan 30 hari, cuman untuk waktu yang selanjutnya tidak bisa. Karena serial number-nya saya coba masukkan dan kemudian saya masuk ke akun saya dan bisa digunakan fitur export seperti itu, Pak. Ya, demikian jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Share desktop supaya kawan-kawan bisa melihat. Ini Pak. Oke. Oke, maaf ya. Maaf. Jadi kita akan menampilkan untuk export ya. Ekspor Kalau ya. misalkan file ini kita simpan langsung, otomatis di sini file Corel ya. File Corel. Si nama misalkan ini flyer. Save. Ya. File tersebut tidak bisa kita tampilkan di media sosial karena apa? Karena ini file Corelnya saja. Kemudian kalau misalkan kita ingin sharing di media sosial, kita bisa memanfaatkan fitur export ini. Seperti itu, Pak. Selanjutnya kita pilih jenis file yang akan kita inginkan. JPEG, PNG, PDF, dan lain sebagainya kita bisa tentukan di sini. Dan kita ekspor seperti itu. Dan jawaban dari Pak Asep ya, mudah-mudahan jelas ya Bapak dan Ibu. Ada yang belum ditambahkan lagi Pak Asep, barangkali mungkin untuk lebih memperjelas kepada Bapak dan Ibu yang lain, termasuk saya dan Pak Agus juga. Iya. Ya kalau gini Pak, saya belum pernah sekali menggunakan Corel. Iya. Silakan Pak, kita sharing aja Pak. Iya. Ingin coba lah. Ini aplikasinya dapat diunduh di ada di sini situsnya itu Ipeng ya. Di sini ada banyak software yang gratis, kemudian ini bisa pro juga. Di sini banyak dari mulai software untuk Windows juga ada, kemudian Microsoft Office juga ada gitu ya. Di sini dijual tidak dijual. Di sini di share gratis gitu. Ya. Share gratis banyak sekali. Ini Pak Sep ada pertanyaan lagi Pak Sep. Silakan. Bagaimana cara membuat animasi dalam Corel agar player terlihat lebih menarik? Kalau animasi sebetulnya saya belum pernah coba. Kayaknya belum pernah coba. Kalau misalkan di handphone itu ada banyak untuk membuat animasi. Di contohnya PixArt seperti itu, kemudian KineMaster itu animasi untuk di handphone, bisa membuat animasi. Saya pribadi membuat animasi biasanya menggunakan Effect, juga Adobe Premiere Pro juga saya belajar juga, dan saat ini juga saya selalu menggunakannya. Premiere, kemudian Effect, Illustrator juga pernah saya coba, tapi saya tidak terlalu menggeluti. Saya lebih memilih
CorelDRAW seperti itu. Yang lain, barangkali ada yang mau nambahkan pertanyaannya. Silakan yang lainnya mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Kalau tidak Atau ada, saya yang bertanya. Mohon maaf, ini ketika saya pas menjalankan tadi aplikasi Webex, saya mau mencoba untuk merekam. Kebetulan saya ada aplikasi Bandicam, tapi saya tidak jalan tadi teh. Yes, Nggak tahu kenapa ya. ya, Tidak jalan bagus. tidak jalan. Ini Bandicamnya. Ya, saya bisa juga coba kita. merekam Pak nih, tapi tadi banyak gangguan untuk absensi tidak terbuka emailnya, maka diperbaiki. Maka bakal harus ada editing lagi lah, gitu. Oh gitu, benar-benar. Bagian ngedit Pak Asep ya. Ini untuk ya nggak apa-apa. Tadinya saya menggunakan ini Bandicam. Bandicam itu cuma Tapi sebentar. ini memang yang trial sih. Iya. Yang trial itu cuman waktunya ini cuman 10 menit kayaknya. Saya nggak pakai yang pro ini. Pak Sep itu ada Ya, pertanyaan lagi Pak Sep. Mangga. Nah itu Enggak, yang Mangga. mana ya? Yang belum. Apakah Bapak bisa mencontohkan penerapan Corel untuk tingkat teman kanak-kanak ya? Bisa mencontohkan penerapan Corel Penggunaannya. untuk tingkat kanak-kanak. Terus tingkat kanak-kanak mungkin Mewarnai, mungkin Pak Asep itu gambar mewarnai. cuman memilih warna gitu kan, menentukan warna gampang aja. Kita bikin kotak misalkan seperti lingkaran. Coba anak-anak misalkan kita kasih warna merah, lingkarannya kasih gitu. Kemudian yang ininya kotaknya menggunakan warna biru misalkan seperti itu. Untuk teknik sih lebih pengenalan warna aja, kemudian kita juga bisa kasih teksnya misalkan gitu ya, belajar ngetik lah. suaranya kecilnya Pak Sep tuh banyak yang itu. Insya Allah mungkin untuk kesempatan saya coba pakai headset atau apalah. Ini kebetulan saya batasan media nih. Batasan saya nggak tahu di mana ini juga. Mikrofonnya saya nggak tahu nih. Tadi balanya heula ya Pak. Demikian, mungkin ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada silakan. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu paparan dari Pak Asep Novi tentang membuat flyer dengan menggunakan program CorelDRAW. Ya, mohon maaf kalau misalkan dalam penyajian tadi ada gangguan audio yang terdengar kurang maksimal, kurang keras. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki nanti pada sesi-sesi berikutnya. Pak Asep nanti bisa menggunakan headset ya barangkali biar lebih jelas lagi, karena kalau langsung ke laptop memang untuk mikrofonnya kurang begitu jelas. Ke depan bisa diperbaiki lagi. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada host Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk closing acara ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ari yang telah memaparkan. Meskipun masih banyak penasaran nih Pak ilmunya. Saya belum paham betul. Belum mengenal itu, belum pernah mencoba. Kepada Pak Haji, sami hatur nuhun pisan Pak Haji. Mudah-mudahan janten semangat kanggo sadayana. Ka ibu-ibu oge, kepada Ibu Elis, sami hatur nuhun pisan Bu Elis sudah masuk dan membimbing kami. Kepada teman-teman yang ada di grup PCT 6, grup 11A, ya terima kasih atas semuanya.
Dan mohon koreksinya buat kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup Amin, amin, amin. room ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan sesi yang ke berapa nanti malam teh? Ke-7 ya? Ke-7 ya. Ya, nanti malam sesi ke-7 ya. Kita jadi pendengar lagi.